Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Salam jumpa bersama saya, Pendeta Daniel Suyarno pada Sapaan dan Renungan Pagi di hari Jumat 13 November 2020. Mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Dalam anugerah-Mu Tuhan, kami mensyukuri waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Seraya memohon kiranya kebenaran firman-Mu yang menjadi terang dan pelita bagi jalan kehidupan orang percaya juga menyapa kami dan menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Itu kuat kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk bisa memahami, mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca bersama, saya mengambil dari kitab Amsal 21 ayat yang ke-30 dan 31 yang berbunyi demikian. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi saya membacakan sebagaimana Amsal 21 ayat 30 sampai 31 berbunyi demikian. Tidak ada hikmat dan pengertian dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kasih-kasih Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan Amsal 21 ayat 30 sampai 31 ini, saya memberi tema tetap berpusat kepada Tuhan. Tetap berpusat kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekali waktu saya mengunjungi seorang mahasiswi yang dia dikirim orang tuanya dari Papua ke Salatiga. Waktu saya masuk ke ruang kos, saya cukup tertegun melihat tulisan yang anak itu tulis. Karena selain dia sendirian di tanah rantau, dia juga baru pertama kali merantau dan untuk kuliah. Tulisan itu berbunyi demikian. Tuhan, saya sedih, saya sendiri, kesepian, berjuang. Dan dalam titik-titik 3 ada tertulis lagi, tetapi aku tahu Engkau bersamaku. Dalam tulisan itu membuat saya tertegun dan berpikir bagaimana pergulatan anak itu dalam menghadapi situasi jauh dari orang tuanya, sendiri, menghidupi diri, dan akhirnya berhasil. Dan itu sebabnya tulisan itu ditulis, tetapi yang saya membuat tertegun ada kata tapi. Dia katakan, tetapi aku tahu Engkau bersamaku. Rupanya anak ini hidup walaupun dalam kesulitan, kesendirian, dia tetap hidup terpusat kepada Tuhan. Itu sebabnya kata tetap terpusat kepada Tuhan memiliki arti hidup yang searah, sesuai, dan terpaku atau berpusat kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kitab Amsal ini sering disebut buku kebijaksanaan sebagaimana penulis kitab Amsal, Raja Salomo atau Salomo, anak Daud, yang pada saat mudanya dia diberikan
kesempatan sama Tuhan untuk meminta apa yang menurutnya baik. Dan saat itu Salomo mengatakan, hambamu ini masih muda, belum bisa menentukan yang baik maupun yang buruk. Untuk itu beri hati hamba bijak untuk menentukan dan memutuskan yang baik dan benar. Dan itu sebabnya karena itu memperkenan hati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengatakan sebelum dan sesudah engkau tidak ada orang yang sebijak engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, semua persiapan untuk hidup ini sangat diperlukan. Dan itu sebabnya perlu memahami kehidupan ini dengan baik. Tetapi juga lebih daripada itu, perlu memahami siapa sang pemberi kehidupan. Sebagaimana kitab Amsal ini, kata-kata yang sangat luar biasa. Dalam hikmat dan pengertian ini tidak ada yang bisa menandingi Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-30 dengan tegas mengatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Dalam hikmat Salomo, menurut Amsal ini, semua dipersiapkan dalam hikmat manusia. Tetapi semua hal itu jangan lupa bahwa Tuhanlah sang penentu kehidupan. Bahwa Tuhanlah menjadi pusat dari seluruh pengharapan dan kehidupan ini. Itu sebabnya perlu untuk hidup berpusat pada Tuhan ini ada beberapa langkah yang perlu kita raih. Yang pertama, dalam hidup yang berpusat kepada Tuhan, kita harus juga tetap rela atau siap untuk diperlengkapi. Perlengkapan kehidupan ini menjadi penting. Dalam kata diperlengkapi ini memiliki juga kata humble, lembut. Lembut seperti air. Air itu bisa berubah bentuk menurut bentuk tempatnya. Tapi juga memiliki arti humble adalah seperti karet yang lembut, juga bisa ditempatkan, menyesuaikan dengan bentuk tempatnya. Siap diperlengkapi itu adalah kehidupan ini tidak mesti harus kaku, tetapi juga menyesuaikan kepada didikan itu sendiri. Namun hasilnya jangan lupa bahwa sepenuhnya harus berserah kepada Tuhan. Itu sebabnya diperlukan hikmat. Dalam kehidupan ini perlu minta hikmat daripada Tuhan. Dalam hikmat pada Tuhan, saya ingat seorang profesor yang memberikan wejangan kepada mahasiswanya. Dia meminta supaya mengisi hidup itu seumpama mengisi botol. Botol itu isilah dulu dengan batu-batu. Jika sudah diisi batu masih ada beberapa tempat yang kosong, isilah dengan kerikil. Dan setelah diisi batu dan kerikil masih ada tempat yang ruang yang kosong, isilah dengan pasir. Dan botol itu menjadi penuh. Tapi jangan terbalik. Kehidupan ini rupanya perlu tahapan-tahapan. Jangan mengisi kehidupan hanya dengan pasir saja, sehingga botol itu hanya penuh dengan pasir. Perlu kita memahami kehidupan ini dengan baik. Nah, hidup yang tetap berpusat kepada Tuhan itu hidup
yang siap diperlengkapi dan siap juga senantiasa minta hikmat pada Tuhan dan berpusat kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, nasihat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita melangkah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Jangan mengambil hikmat sendiri, tetapi mari kita bijak juga melangkah, meminta hikmat, mengisi kehidupan kita yang berarti, yang berguna untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Selamat menjalani hidup bersama Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam kehidupan ini Bapa, kami menyadari bahwa kehidupan kami sering terpaku pada akal kami, dengan rencana-rencana kami, dengan pikiran-pikiran kami. Namun kami rindu pada pagi hari ini kami juga hidup yang berpusat kepada Engkau dan menyerahkan sepenuhnya pimpinan, penyertaan dan hasil pada Engkau. Kami mohon kiranya berkat-Mu, hikmat-Mu bersama kami, sehingga kami hidup dalam kemenangan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Terima kasih saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita menapaki kehidupan ini dengan hidup dalam semangat dan dengan cinta kasih Tuhan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Selamat menjalani hidup bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.